Kala itu, sekira 700 pemuda datang dari berbagai daerah Hindia Belanda yang statusnya belum menjadi sebuah negara, hanya wilayah yang dihegemoni oleh kolonial Belanda. Dengan beraninya membuat suatu kegiatan berkumpul di Batavia pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Lebih berani lagi, para putra-putri yang semula berhimpun dari perkumpulan pemuda etnosentris, sebutlah Yong Java, Yong Sumatranenbon, Yong Bataksbon, Yong Islamitenbon, Yong Celebes, Yong Ambon, pemuda kaum Betawi, ditambah beberapa organisasi kepemudaan yang sudah mengenakan Indonesia sebagai nama payung perkumpulan seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Indonesia, dan perkumpulan lainnya. Mereka berkumpul dan bersumpah untuk menegakkan negara Indonesia. Meski itu tidak secara tersurat dinyatakan apa bentuknya dan bagaimana sistem pemerintahan negaranya yang diciptakan ketika itu hanya dengan ikrar sumpah pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa meyakini atas kuasa, rahmat, dan karunia-Nya dianugerahi dengan sumber daya yang luar biasa. Mulai dari budaya, suku, ras, bahasa, dan agama. Hidup dalam perbedaan bukanlah sebagai halangan untuk berkreasi bersama. Justru dengan keberagaman inilah kita bisa belajar untuk saling menghargai dan saling menghormati. Bukankah dengan bersatu kita akan menjadi bangsa yang tangguh? Kemudian hindarilah sikap egois yang bisa membuat perselisihan. Pada akhirnya perselisihan inilah yang memecah belah bangsa. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah jangan mudah termakan berita bohong atau hoax yang menyesatkan dan membawamu kehilangan toleransi. Era digital membuat seseorang dipaksa hidup dalam dunia yang modern. Apalagi dengan koneksi internet yang tanpa batas, budaya dari luar pun bisa masuk dengan mudah. Menjadi modern sah-sah saja untuk hidup yang lebih baik. Namun, kamu bukan berarti melupakan budaya dan sejarah bangsa. Dengan semangat Sumpah Pemuda ini, kamu bisa berkarya dengan memperhatikan aspek budaya, seperti misalnya terinspirasi oleh pejuang di masa lalu. Sebagai generasi muda, kamu pun perlu untuk menjaga dan mengetahui sejarah maupun budaya agar tidak diklaim oleh bangsa lain. Mengakses internet dengan bijak untuk menambah wawasan kebangsaan, dokumenter sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, dan budaya bangsa yang arif untuk saling menghormati dan menghargai untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya di tengah modernisasi.
salah satu poin utama dari Sumpah Pemuda di tahun 1928 adalah bagaimana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Perkembangan zaman dan teknologi memang memudahkan kita untuk lebih mudah dalam belajar bahasa asing. Hal itu memang tidak ada salahnya. Meski begitu, utamakanlah bahasa Indonesia untuk sarana pemersatu generasi muda. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja akan membuatmu mudah dalam pergaulan. Kita pun juga merasa satu saudara dengan pemuda lainnya yang berasal dari daerah lain. Selain itu, ketika bahasa daerah terkadang menjadi kendala dalam komunikasi, bahasa Indonesia inilah yang dapat menjadi pemersatu komunikasi masyarakat tanah air. Produk lokal buatan anak bangsa pun memiliki kualitas yang tidak kalah bagusnya dengan produk luar negeri. Bahkan bisa jadi kualitasnya lebih baik dari mereka. Dengan menggunakan produk lokal karya anak bangsa, kamu turut berkontribusi bagi negara. Mulai dari menghargai karya anak bangsa, menambah pendapatan negara, turut serta meningkatkan pendapatan bagi pelaku industri kecil tanah air, hingga membuka peluang kerja baru. Keren bukan? Kita sebagai pemuda Indonesia harus bangga menggunakan hasil produksi dalam negeri. Semangat dan bentuk keteladanan Sumpah Pemuda yang bisa dipelajari dan dipraktikkan oleh generasi muda sekarang tak lain adalah mengukir prestasi. Prestasi ini tidak hanya di bidang akademik saja, tetapi juga di bidang lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan membawa nama harum bangsa. Untuk mencapai prestasi tersebut memang tidak mudah. Kamu perlu memiliki komitmen belajar penuh dan sungguh-sungguh. Apalagi di era dengan kemajuan teknologi dan informasi, harus tepat dalam memilih sekolah, harus sesuai minat dan bakatmu. SMP Telkom Purwokerto menjadi pilihan sekolah favorit para siswa dan orang tua untuk menimba ilmu dalam mengukir prestasi. SMP Telkom Purwokerto sebagai sekolah berbasis IT melahirkan bibit unggul siswa yang kreatif, religius, energik, dan disiplin untuk kemajuan bangsa. Keren! Kini, saatnya kamu untuk mempraktikkan hal di atas dalam meneladani semangat Sumpah Pemuda masa kini. Dengan semangat tersebut, kamu akan hidup penuh warna dan penuh dengan kesan mendalam di bumi Indonesia yang kita cintai. Selamat Hari Sumpah Pemuda.